taala. Kemudian salawat dan salam kita memohon kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Baik. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum, kita masih berada di dalam kitab Al-Iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Al-Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih di dalam bab Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari keimanan. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah menyinggung sedikit bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hakikat seseorang yang harus dia tunaikan ketika dia mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sebagaimana kita sebutkan yang kemarin adalah al-ittiba' wal-iqtida', yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini adalah perkara yang agung, perkara yang harus semua kaum muslimin dan muslimat ketika melakukan sebuah ibadah, ketika melakukan ritual, maka dia harus sesuai yang telah diperintahkan, sesuai yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim di surah Ali Imran, di dalam surat Ali Imran, sebagai bentuk al-ikhtibar, ujian kepada orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencinta Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka hendaknya kalian mengikutiku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Baik, ini perkara al-ittiba', perkara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar, beliau sedang membaca atau ada di sisinya sebagian dari Taurat, sebagian dari isi Taurat. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada Umar, marah kepada Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana Nabi di dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba hina ra'a ma'a Umar sahifatan fiha syai'un min at-Taurat. Baik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah ketika melihat bersama Umar
ada lembaran-lembaran fiha syai'un min at-Taurah, ada di dalamnya isi dari isi Taurat. Baik, Taurat adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa qala afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab, alam ati biha bayda'a naqiyatan, bukankah aku datang dengan yang sangat terang benderang, naqiyah, murni, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nabi SAW diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi Nabi mengatakan, bukankah telah datang kepadaku sesuatu yang sangat terang, kemudian naqiyah, sangat murni. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Ini syahidnya. Seandainya saudaraku Musa hidup, niscaya tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali mengikutiku. Baik, ini perkara al-ittiba', perkara mengikuti Nabi SAW. Di dalam lafaz yang lain, tidak ada lafaz akhi. Baik, di dalam lafaz lain, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Baik, adapun riwayat yang kita sebutkan tadi, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Baik, oleh kerana itu pembahasan al-ittiba', mengikuti Nabi SAW, ini salah satu syarat diterima ibadah, syarat diterimanya amalan seseorang. Dan ini harus ada di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah amalan, harus ada dua syarat yang terpenuhi dari dua syarat tersebut. Yang pertama adalah al-ikhlas. Baik. Yang pertama adalah al-ikhlas. Syarat diterima amalan adalah al-ikhlas. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para ulama mengungkapkan dengan ungkapan yang lain adalah al-ikhlasu lillah. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi SAW terhadap apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu, ketika seseorang melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah ibadah, kalau dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka amalannya tidak diterima, amalannya tertolak. Dan sebaliknya, dia melakukan sebuah amalan atau ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, akan tetapi dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga amalannya tidak diterima dan tertolak amalannya. Oleh kerana itu, Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan atau ketika beliau membaca sebuah ayat dalam Al-Quran Al-Karim di surah Al-Mulk, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Syahidnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Baik, kriteria amalan yang paling baik, yang paling bagus adalah yang paling ikhlas, yang kedua yang paling benar. Baik, yang kedua yang paling benar. Baik. Dan seseorang ketika melakukan ibadah, apabila dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah
ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi, di akhir ayat di dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Baik, beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sesuatu apapun. Baik. Jadi dalam ayat ini, di dalam ayat ini seseorang harus selamat amalan atau ibadahnya dari riya. Karena riya berlawanan dengan tauhid. Riya berlawanan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus selamat dari bid'ah atau perkara yang diada-adakan, yang mana ini berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya mana? "Falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Baik, kalau amalan yang saleh pasti benar. Baik. Ini yang mencocoki dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ikhlas, "Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah sesuatu apapun. Baik. Dalam ayat ini mencakup dari syarat diterima ibadah, yaitu al-ikhlas lillah, kemudian al-mutaba'ah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh karena itu perlu dipahami, seseorang yang melakukan ibadah puluhan tahun dia melakukan ibadah, akan tetapi kalau tidak terpenuhi dari dua syarat ini, ibadahnya sia-sia, ibadahnya ditolak. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntun dan membimbing umat ini agar terjauhkan dari perkara-perkara yang diada-adakan, perkara yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah semestinya seorang hamba cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membimbing, beliau yang telah menunjukkan kepada jalan kebaikan, jalan yang penuh cahaya, jalan yang terang benderang. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya. Baik. Di ujung hayat beliau atau sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih mengingatkan kepada kita agar hambanya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, yaitu kuburan mereka dijadikan sebagai ibadah. Baik, kuburan mereka dijadikan sebagai ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melewati jembatan As-Sirat, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di samping sirat. Apa kata Nabi? "Allahumma sallim, Allahumma sallim." Ya Allah, selamatkanlah. Yaitu selamatkanlah umatku. Baik. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di samping haud, yaitu air telaga, yang mana air telaga tersebut akan diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada beberapa kaum, mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Engkau wahai Muhammad tidak tahu
setelah wafat apa yang mereka lakukan, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan perkara-perkara bid'ah. Karena itu mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beramal dengan sunnah beliau, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Baik, "Wa ma ataakumur rasul," dan apa yang datang kepada kalian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka hendaknya mereka mengambil, hendaknya kalian mengambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian berhenti untuk tidak melakukannya. Baik, kemudian yang ketiga adalah meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan dengan al-mahabbah atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita singgung adalah dengan melakukan ibadah atau ritual-ritual, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita baca, qala alladhi yaz'am annahu yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'ti bil bid'ah al mukhalafati li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, hadha kadzdzabun, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Baik, orang-orang yang mengaku atau yang menyangka bahwasanya dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu dia melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan, perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Baik, dia adalah pendusta. Karena hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti, dengan beramal sesuai dengan sunnah Nabi, dengan tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap yang dicintai itu taat. Baik, orang yang cinta terhadap orang yang dicintai adalah taat. Qala ta'sil ilah. Beliau di sini membawa sebuah syair atau bait. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha mahalun fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan li'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Baik, artinya engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada al-ilah, Tuhan, dalam keadaan engkau mengaku cinta kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada mahalan fil qiyas badi'u. Sungguh ini sesuatu yang mustahil terjadi. Sesuatu yang mustahil terjadi. Engkau bermaksiat kepada Allah, kemudian bersamaan dengan itu engkau mengaku cinta kepadanya. Ini sungguh mustahil terjadi. Seandainya kecintaanmu itu benar, jujur, sungguh engkau mentaatinya. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap yang dicintai itu muti', taat kepada orang yang dicintai. Baik. Qala fa min alamat sidqi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'uhu. Beliau ulang lagi, termasuk tanda jujurnya kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'uhu, dengan mengikuti beliau. Wal iqtida' bihi, sama mana, juga mengikuti beliau. Wa tarku ma naha an, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي بعد محبة الله جل وعلا، لأنه هو الذي دلك على الخير وعلمك وبين لك طريق الخير وطريق الشر ونصح لك، فهو أعظم الخلق محبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى. طيب, maka kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah menunjukkan engkau kepada kebaikan dan juga telah mengajarkanmu dari ilmu-ilmu yang sangat banyak. Baik, dari pengetahuan-pengetahuan yang begitu banyak. Wa bayyana laka tariqal khair, dan juga beliau telah menjelaskan mana jalan yang baik dan juga mana jalan yang buruk. Baik. Dan di sini harus kita pahami bahwasanya tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau atau para nabi telah menjelaskan mana yang baik kepada umatnya dan mana yang jelek yang harus dihindari oleh umatnya. Oleh karena itu tidak butuh bagi kita semua untuk mencari sesuatu yang selain telah dicontohkan, yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena para nabi mereka tidaklah diutus kecuali telah menjelaskan mana yang baik kepada umatnya, juga mana yang jelek yang harus dihindari oleh umatnya. Dan beliau juga telah menasihatimu, yaitu Nabi SAW. Maka Nabi SAW adalah makhluk yang paling besar. Kecintaan kepada harus kita cintai setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena beliau sebagaimana kita sebutkan, beliau yang membimbing menunjuki jalan kebenaran. Kemudian juga beliau yang telah menjelaskan mana kejelekan, mana kebaikan, dan seterusnya. Baik, qala faqawluhu babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Baik, maka ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan. Dan ini termasuk dari cabang-cabang keimanan. Baik, qala min syu'abil iman mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mahabbatillah. وليس من محبة الله إحداث البدع المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم. Baik, termasuk dari cabang-cabang keimanan adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan cinta kepada Nabi ini datang setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah dikatakan seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan, perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi sunnah beliau yang mulia. Baik, ini penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan terhadap hadis terhadap bab ini, hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Baik, kita lanjutkan. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, siapa Imam Al-Bukhari namanya? Anda tahu siapa nama Al-Imam Bukhari? Anda ايش اسمك? Siapa namanya? Najid Bidal. Baik, tahu siapa nama Imam Bukhari? Baik, sampingnya siapa namanya? Oh, saudara.
Siapa nama antum? Najib. Rajib. Hampir sama dengan nama anda ya. Baik. Tahu nama Imam Al-Bukhari? Baik, indak. Enggak, ini yang samping ini. Tahu Ghazi namanya? Baik. Ghazi. Baik. Indak akhi. Antum di belakang? Enggak tahu. Siapa yang tahu nama Imam Al-Bukhari rahimahullah taala? Ahsan, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Baik, Muhammad bin Ismail. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu al-Yaman. Qala akhbarana Shu'aib. Qala haddatsana Abu az-Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Baik. Tahu nama sahabat Abu Hurairah? Baik. Jadi kalau antum yang masih muda, saran ana untuk memperbanyak baca buku-buku sejarah yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, supaya antum termotivasi di dalam menuntut ilmu agama, supaya termotivasi di dalam menjalankan kehidupan ini, karena mereka begitu banyak melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan. Baik. Dan kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga para sahabat beliau. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Nama beliau sampai diperselisihkan oleh ulama sampai 40 perkataan nama beliau. Ada yang mengatakan Abdullah dan yang lain-lainnya. Adapun nama beliau sebelum beliau masuk Islam namanya Abdul Syam, hamba matahari artinya. Kemudian Nabi ganti menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Baik. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Baik. Nabi SAW beliau bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya dan anaknya. Di dalam riwayat yang lain, wan nasi ajma'in, yaitu manusia semuanya. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dikedepankan dibandingkan kecintaan kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan manusia semuanya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Hada qasamun. Ini adalah sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqsama sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dalam keadaan beliau adalah as-sadiq, orang yang jujur, wal masduq, kemudian orang yang dibenarkan. Bersamaan dengan itu beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Huwa sadiqun walau lam yukhalif sallallahu alaihi wasallam, lakin halafa min bab al-ihtimam bihadha asy-syai' litanbih ala ahammiyatihi.
Taib. Nabi SAW adalah orang yang jujur. Bahkan beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau dilakopi oleh orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah al-amin, orang yang terpercaya. Ketika beliau diutus menjadi Rasul, apa kata mereka? Kadzdzab, pendusta, tukang sihir, orang bodoh, orang gila, dan seterusnya. Baik. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memegang teguh agama Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau orang yang jujur. Beliau tidak pernah menyelisihi apa yang beliau ucapkan. Bersamaan dengan itu beliau masih bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari bab al-ihtimam, min bab al-ihtimam bihadha syai', dengan ini. Apa makna al-ihtimam? Supaya untuk mengingatkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang penting, perkara yang sangat penting. Qala qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanuhu, al-muradu nafyul kamal. Baik. Makna ucapan Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak beriman salah satu di antara kalian. Ini maknanya tidak sempurna iman seseorang. Yang diinginkan adalah tidak sempurna iman seseorang. Bukan menafikan iman secara asalnya, bukan meniadakan tidak ada iman sama sekali. Akan tetapi tidak ada sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan orang tua dan anak-anaknya dan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Baik. Qala qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi alladhi la yuhibbu ar-rasula aslan hadha laysa bimu'min, laysa 'indahu iman. Baik. Jadi makna tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan kedua orang tuanya, anak-anaknya. Ini maknanya adalah orang yang tidak mencintai Rasul secara hukum asal, dia tidak mencintai Nabi, ini bukan mukmin, bukan orang yang beriman, karena dia tidak mencintai Nabi. Tidak ada di sisinya keimanan sama sekali. Lakin alladhi yuhibbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yuqaddimu mahabbatahu wa la mahabbati ahabbin nas ilayhi ahabbun nas ilayhi man hu waliduka aw waladuka. Akan tetapi makna hadis ini adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mengedepankan, atau makna lainnya cintanya tidak lebih besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang tuanya, anak-anaknya, orang yang terdekat dengannya, maka ini tidak sempurna iman seseorang. Siapa yang paling dicintai oleh manusia? Pasti orang tuanya, anak-anaknya. Kenapa? Karena kedua orang tua itu sebab adanya seseorang. Beliau katakan di sini, wal waliduka huwa sababu fi wujudik. Baik, kedua orang tua ini sebab adanya seseorang. Wa huwa alladhi rabbaka wa anta tuhibbuhum min babil mukafa'ah lahu. Jadi orang tua ini mereka yang telah membimbing atau mendidik anak-anaknya, dan sudah sepantasnya seorang anak mencintai orang tuanya. Min babil mukafa'ah, yaitu karena membalas kebaikan yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya. Kemudian sebaliknya, wal waladuka li'annaka tuhibbuhu mahabbatan syafaqatin. Adapun seorang anak
dia mencintai kedua orang tuanya karena kecintaan kasih sayang. Karena kecintaan kasih sayang. Tuhibbul waladu mahabbata syafaqah, yaitu orang tua mencintai anak-anaknya dengan cintaan yang kasih sayang, dengan mengasihi, menyayangi dan seterusnya dari makna cinta. Qala fala yakmulu imanuka hatta yakuna ar-rasulu ahabba ilaika min walidika wa walidika min hadhihi al-martabah. Maka tidak akan sempurna keimananmu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dibandingkan kedua orang tuamu dan anak-anakmu dari tingkatan ini. Baik. Sudah masuk waktu Isya belum? Baik. Kita cukupkan ya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.